Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pupuk Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan. Karena apa? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Ya, bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang mana di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak himbauan-himbauan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudian perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk apa? Untuk kemudian saling tolong-menolong. Salah satunya adalah untuk saling bahu-membahu dalam menolong umat yang ada ini. Menolong orang-orang yang lebih miskin, menolong orang-orang yang kemudian memerlukan uluran tangan kita agar dia bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik di dunia ini. Tentunya di bulan Ramadan ini orang-orang hatinya akan menjadi jauh lebih lembut, lebih ikhlas dalam melakukan amal-amal perbuatan, dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini banyak sekali makna dari contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita petik. Salah satunya dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa wa kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, al-jud wal karam, sangat-sangat dermawan. Yang paling dermawan, paling baik itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan lagi ajwadu minarihil mursalah. Dan kedermawanan Rasulullah diibaratkan bagaikan angin sepoi-sepoi yang tidak pernah berhenti bertiup. Rasulullah SAW mempunyai kedermawanan yang luar biasa, yang mana kedermawanan Rasulullah SAW ini digambarkan bagaikan angin yang bertiup sepoi-sepoi, namun tiupannya ini terus menerus. Tidak angin besar yang bertiup sekali kemudian berhenti, tidak, tetapi angin yang bertiup sepoi-sepoi dan bertiup terus menerus. Masya Allah. Dan bahkan di dalam hadis lain dikatakan wa kana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab la yuftiru ila ma'al yatama wal masakin. Bahwa yang namanya Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, dikatakan bahwa beliau ini tidak pernah yang namanya berbuka puasa kecuali di masjid dan bersama dengan orang-orang yang miskin. Bersama dengan orang-orang miskin, dengan anak-anak yatim. Bayangkan. Nah, di sini ada contoh-contoh yang diberikan oleh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, bahwa apa? Bahwa kita pada saat masuk di bulan Ramadan, kemudian kita berbuka puasa, jangan hanya memikirkan diri kita saja, mau makan apa, mau buka pakai apa, kemudian mau beli di mana. Subhanallah. Tapi pikirkan, berapa banyak anak-anak yatim di luar sana yang mereka belum bisa berbuka puasa mungkin karena lauknya hanya sedikit. Mereka hanya bisa berbuka puasa dengan menggunakan air putih dan hanya dengan beberapa butir kurma saja. Bayangkan sementara kita kadang-kadang di bulan Ramadan ini yang namanya buka puasa itu banyak sekali makanannya. Sampai-sampai terkadang mubazir, terkadang terbuang begitu saja. Sementara ada saudara-saudara kita yang mana mereka harus mengais-mengais tempat sampah untuk kemudian mendapatkan makanan. Harus kemudian kerja dari pagi sampai menjelang berbuka puasa hanya untuk mendapatkan satu bungkus nasi. Bayangkan, usikum wa nafsi taqallah. Sementara kita dikatakan belum sempurna iman seseorang. Bahkan seseorang ini dikatakan dia adalah pendusta. Pada saat apa? Pada saat dia menyatakan beriman, sementara di sekelilingnya, di sekitarnya, itu masih banyak orang-orang yang kelaparan. Dia menyatakan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Padahal di sekelilingnya masih banyak tetangga-tetangganya yang tidak bisa makan, yang sedikit sekali makannya. Dan bahkan di luar kompleknya sedikit, banyak orang-orang kemudian yang masih belum bisa berbuka puasa dengan baik, dengan nikmat, dengan makanan yang berlimpah sebagaimana dia kemudian bisa mendapatkan makanannya. Usikum wa nafsi taqallah. Ini yang terjadi pada kita. Kenapa? Karena kita ini terkadang hanya memikirkan diri sendiri saja, sementara kita tidak memikirkan saudara-saudara kita di luar sana. Padahal bayangkan, apabila
kita memberikan makanan, apabila kita menyiapkan makanan, kemudian memberikan makanan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa, maka lihat ya, pahala orang yang berpuasa itu akan masuk kepada kita tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Bayangkan apabila insan pupuk Indonesia kemudian menyiapkan makanan berbuka puasa, ya, kemudian takjil begitu, menyegerakan berbuka, menyiapkan makanan-makanan untuk menyegerakan berbuka bagi orang-orang sebanyak 100 orang. Bayangkan, berarti ada pahala berpuasa 100 orang yang masuk ke diri kita tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari yang bersangkutan. Apabila 1000, lebih banyak lagi. Makanya kalau kita kemudian di bulan Ramadan, kita pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi, kita berbuka puasa di sana, itu nggak usah takut kehabisan makanan, nggak usah takut kalau kita nggak bawa makanan. Karena apa? Karena di sana orang berlomba-lomba menarik diri kita. Kita jalan ini mencari kemudian tempat untuk berbuka, itu ditarik sama orang-orang di sana. Sini, ya haji, fadal, iftar. Fadal haji, ini buka puasa di sini, ini buka puasa, silakan. Dimuliakan kita, diberikan kita tempat duduk, diberikan minuman terbaik, diberikan kurma, diberikan roti, masya Allah, berbagai macam makanan-makanan diberikan. Karena apa? Mereka paham ilmunya. Pada saat mereka memuliakan orang yang berpuasa, bahkan kemudian menyediakan makanan berbuka bagi orang berpuasa, maka dia pun akan mendapat yang namanya pahala dari orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini kembali kepada kita sekarang. Apakah kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, atau malah kita tetap seperti kita yang dulu-dulu, yang mana kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita yang mungkin sekarang susah untuk mendapatkan makanan. Karena itu, mumpung sekarang kita di bulan Ramadan, maka Allah memberikan kesempatan pada kita dan juga kepada insan pupuk Indonesia. Apakah kita mau berlomba-lomba di jalan kebaikan, atau kita melewatkan Ramadan kita dengan penuh kelalaian? Saya Abu Fida, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.